Dalam seri pengajaran mengenai persembahan buah sulung, kalian sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam yang namanya Paskah. Dan di dalam Paskah ini Anda tidak saja mempersiapkan persembahan buah sulung, satu-satunya yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling mahal. Kalau nilainya nggak mulia dan itu bukan buah sulung. Okay? So saya berdoa seluruh buah sulung itu bentuknya berupa hasil panen, hasil kerja keras, hasil ketaatanmu. Maka Allah memberikan pada kalian tuaian. Dan tidak ada persembahan perayaan buah sulung tanpa perayaan Paskah. So fokus kembali ke Keluaran 23 itu adalah fokus daripada pengajaran ini. Dan untuk perayaan Paskah 3 kali setahun ada perayaan Paskah, Pentakosta, perayaan untuk lambang daripada simbol daripada rapture dari gereja, perayaan pengumpulan dan perayaan Pondok Daun, itu semua bicara tentang keselamatan, baptisan Roh Kudus dan pengangkatan. Anda mesti belajar ini semua di Imamat 23. So Anda mesti belajar semua di situ ayat 1 sampai ayat 11 supaya kalian tahu, karena tidak ada Keluaran adalah pelaksanaan yang mereka mesti lakukan setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Semua 5 buku Taurat daripada Musa bicara tentang persiapan dari penciptaan manusia pertama. Allah hanya ciptakan satu manusia, nggak pernah menciptakan ribuan jutaan manusia. Tapi satu manusia, dan satu manusia yang rusak itu keluar keturunan sampai saat ini kita hidupnya berantakan seperti ini. Tapi karena kasih karunia Allah dan rahmatnya kita tidak dihukum tapi diselamatkan oleh iman kita di dalam kabar baik. Ada amin? Anda mesti hafal Efesus 2 ayat 8. Salvation is by grace through faith. Bukan karena pekerjaanmu, bukan karena agama. Kekristenan bukan agama tetapi relationship. Makanya di Alkitab kita kata Kristen cuma dipakai 3 kali. So Anda bisa catat ini di Alkitab kalian. Kisah Rasul 11 ayat 26. Cuman ada di Kisah Rasul 11 ayat 26. Kata Kristen. Kisah Rasul 26 ayat 28. Dan 1 Petrus 4 ayat 16. 3 kali saja kata Kristen dipakai di Alkitab. Tapi 269 kali kata pengikut Kristus dipakai. Kisah Rasul 24 ayat 14. Jelas pembelaan Paulus adalah, aku berdiri di sini sebagai pengikut Kristus untuk membela jalannya Tuhan. Katakan sama-sama, Yesuslah jalan. Karena Yesus adalah jalan, bukan karena Yesus adalah jalan. Makanya Yesus mengundang, mari ikut aku. Tidak ada undangan lain yang Yesus berikan pada kita kecuali mari ikut aku. So kalau kamu ikut pendeta kamu akan sesat. Tapi kalau kamu mengikuti pendeta yang ngikutin Yesus, kamu akan ikutin dia. Bagaimana dia ikut Yesus. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku seperti aku mengikut Kristus. So konten daripada Alkitab kita 100% mengenai bagaimana menjadi pengikut Kristus. Akibatnya kamu menjadi orang kudus, you become a saints of God. Kamu menjadi anak Allah, that's the result of it. Okay? So saya mau minta Anda hari ini kalau kalian mau belajar bagaimana menjadi pengikut Kristus. Setiap tahun pengikut Kristus, orang-orang yang keluar dari perbudakan di Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Dalam proses masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, mereka gak usah kerja keras untuk memperoleh kekayaan diberikan, penyediaan, provision disediakan tanpa ngoyo, di mana nafsu daging, nafsu serakah hilang total. Yang ada hanya Yesus dan Allah Abraham, Ishak, Yakub sebagai harta kekayaan kita. Tujuan dari semua pelajaran ini adalah reward kalian, upah kalian adalah Jesus. Tujuan kalian menjadi pengikut Kristus yang paling berharga dalam hidupmu nantinya kamu akan mengalami Jesus is everything.
Gak ada emas, gak ada perak, gak ada nasi, gak ada BMW, gak ada Mercedes Benz, gak ada rumah mewah, nothing. Itu semua fana. Dan kalian tahu itu semua akan ditinggal kalian. Dan waktu bumi dihancurkan akan hancur semua menjadi debu. Karena Allah akan menurunkan dari surga, Wahyu 21-22. Bumi yang baru, Yerusalem baru, di mana tempat Yesus yang berkuasa dan bertata. Are you hearing me? So sekarang kamu latihan. Kalau kamu masih suka banding-bandingin penampilan, banding-bandingin baju, banding-bandingin merek, banding-bandingin body, potongan badan seperti apa, kempes, gendut, gepeng, berotot, gak berotot. Suatu hari itu semua akan lepas. Dan kamu akan memakai tubuhnya Yesus semua. Diubah dalam sekejap mata. Sesuai 1 Korintus 15. You understand? So don't waste your time. Jangan buang waktu-waktumu. Hanya mau rebutan penampilan. Siapa yang paling sering keluar negeri? Siapa yang paling pakai banyak barang brandednya? Siapa yang paling keren? Siapa yang mobilnya mewah? Who cares? Nyawamu tidak tergantung dengan harta karun gitu. Semua akan karatan semua itu. Ada amin? Fokus kepada Jesus. Because he is your reward. Dialah yang mati buat kamu, mertuamu gak mati buat kamu, suamimu gak mati buat kamu, istrimu gak mau mati buat kamu, bahkan nyeraikan kamu, so what? The fokus kepada Yesus, he is everything in your life. Ada amin? In him we live, in him we move, in him we have our being. Di dalam dia kita bergerak, dalam dia kita hidup, di dalam dia kita menjadi pribadi yang hidup. Di luar dia kita gak bisa merbuat apa-apa. But ini tidak dapat diperoleh melalui satu catatan dan satu pengajaran. You need to experience it. Dan Yesus akan bikin kamu ngalami semua. Kalau Anda malas baca Alkitab, kalau baca aja malas, apalagi merenungkan Alkitab, apalagi meditasi, you hate it. Dan selama Anda tidak merenungkan firman, tidak ada transformasi. Orang yang mengalami transformasi dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sehat, dari kecil menjadi berlimpah, only dengan merenungkan firman Tuhan. Di luar itu gak bisa. Oke? So buka sebentar ke Mazmur 1 ayat 1-3. Saya gak takut ya sama orang yang kece-kece, dandan-dandan segala macam. Kalau kamu cuma punya modal tampang dan body dan baju mahal. Saya sama mendingan saya nonton orang-orang di dunia yang ada di mall. Tapi kalau ada di ibadah, ada di carousel, I don't give a hoot, man. Karena kamu orang termiskin di dunia, karena kamu tidak punya kasih Kristus. Dan masuk ke carousel, hanya negatif, gosip, jelekin orang, ngomong orang di belakangnya. I don't like that. Itu nilai dunia. And you know, kamu bukan pengikut Kristus, but you may be a Kristen di KTP-nya. Paspor, KTP, Kristen. SIM, Kristen. Tapi kamu bukan pengikut Kristus. Kenapa kok Kristen cuma dipakai 3 kali? Karena kata Kristen itu dari pemerintah Romawi yang mencemooh pengikut Yesus. Ini orang Kristen nih. Saya gak mau menyamakan diri saya dengan olok-oloknya daripada orang pembenci Yesus. Saya mau identifikasikan diri saya sama seperti murid-muridnya Yesus, pengikut Kristus. Saya mau Anda bangga menjadi pengikut Kristus. Ada amin? So buka di Keluaran 23. Kalau pakai slide itu 17, Hendra. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. So tempat yang disediakan oleh Allah tanah penuh susu dan madu, betul apa tidak? Dari Mesir diperbudak, disiksa habis, berdarah-darah, gak punya identitas diri. Dimiliki oleh Firaun, disiksa tiap hari. Kalian kalau bahasanya John MacComer, you are at the tyranny of the urgent. Kamu bukan hidup karena yang penting dan utama. Kamu adalah korban daripada penyiksaan, daripada tirani-tirani. Yang namanya duit, kekayaan, kemewahan, harta benda, berlian, mutiara, mobil mewah, rumah mewah. But you know what? Itu gak akan dibawa mati sama kalian semuanya. Either somebody akan rampok itu atau keluargamu akan hancur. Oke. Slide kita balik lagi ke, come on, slide 3 ya. Siapa namanya? Hendra. Slide 3 sebentar. So kita lihat untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka mesti melakukan Keluaran 23 ayat 14. So kita baca sama-sama, oke? 2, 3. 3 kali setahun
haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. So ngomong sama kiri kanannya, Tuhan tuh kepingin dirayakan saya. Pada waktu kita carousel pertama kali, dari kantor bekas kantor papi saya, sampai ke jalan industri, sampai ke pembangunan sebelahnya Wisma Hayam Wuruk, Wisma Gajah Mada, sampai kita sewa di Roxy, sampai pindah ke Bapindo, sampai kita bangun gedung ini. Banyak sekali cerita-cerita yang menyentuh sekali, di mana banyak sekali kesaksian-kesaksian. Ada orang-orang yang bergabung yang datang ke GGA mengikuti Apostle Indri. Dan mereka berkata waktu mereka masuk ke carousel, karena gereja ini dimulai dari carousel. Saya belum pernah seumur hidup dirayakan ulang tahun saya. Sampai nangis, sampai hancur hati, sampai efeknya percaya bahwa GGA itu tempatnya dia. Karena aku di situ menerima kasih, menerima kepedulian, aku disayang, aku diterima apa adanya. Aku bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa, datang dengan penuh utang piutang, dengan bangkrut, tapi kok mau dirayakan. And yet di dunia ini saya bukan orang apa-apa. Dia ngomong dia bukan orang apa-apa karena dihitung dari duit. Dihitung dari rumahnya di mana, masih ngekos. Dihitung punya mobil apa tidak, gak ada. Punyanya sepeda, itu pun sewa. So kalau kalian masuk ke kerajaan surga, memang mental dunianya dibawa dengan koper-koper bobroknya. Identitasmu adalah apa yang kau punya, apa yang kau bisa lakukan, dan apa kata orang. Itu yang bikin orang-orang sakit mental, depresi, bipolar, skizofrenik, gara-gara apa yang kau punya, kau lakukan, apa kata orang, how famous you are, how popular you are, itu semua dihina, tidak dihargai, tidak dilihat, dan dicuekkan, gak ada orang yang mau ngajak ngomong, direndahkan. Dan itu ada semua di carousel. Kalau di ibadah kayak gini gak kelihatan semua. Semua sandiwara semua. Pakai baju penampilan keren, yang baju kekinian, semua pakai sneaker, musik trendy. Biar sepatu sneaker pun fashion. Celana jeans bolong pun fashion. Aku sama dengan yang lain. Who cares kamu sama dengan yang lain? Kalau kamu gak bisa nyamakan, kalau standar gereja ini orang kaya semua, kamu gak bisa nyampe kalau situ, minder gak kamu? Kamu akan duduk paling belakang. Sekalipun, kalaupun mau hadir karena suka sama khotbah pendetanya. Tapi mau dekat pendetanya, ngeri. Kenapa? Aku bukan siapa-siapa. Dan kalau engkau selama datang ke gereja, perang sendiri di jiwamu seperti itu. Dan satu orang ngomong aja, jorok amat sih lo, penampilan kotor lo gak pernah mandi ya. Langsung keluar gereja. Kenapa? Luka. Aku gak dihargai, aku gak diapresiasi. Nah, Yesus datang untuk orang seperti itu. Kalau mau ngaku dan kalau mau menerima, memang aku seperti itu. Aku sakit emosi, aku sakit jiwa. Kalau kalian datang kemari untuk mendapat kesembuhan dari Yesus, di bagian jiwa yang minder sakit, yang seperti porselen Cina, yang bahasa kekinian Gen Z adalah toxic, dan gereja adalah tempat kamu. Tapi kalau kamu mau masuk ke klub Kristen, klub orang-orang Kristen, jamnya harus Rolex, jamnya harus Bulgari. Apa yang dipakai, bannya mesti merek. Apa merek nama papi saya? GG. Apa merek Prancis, apa merek dari apapun. Harus ditonjolin dong, I am somebody. Kalau gerejanya isinya semua kayak gitu dan saya dandan pakai merek semua kayak gitu di badan saya. Gak mungkin kamu mau ada hubungan sama pendetanya. Terlalu jauh gapnya. Tapi itu kan cuma mendandani debunya kamu kan. Dari debu balik ke debu kan. Dan barang yang mahal-mahal kamu beli juga debu semua. Gak ada barang merek yang saya punya. Yang saya beli zaman saya masih bisnis. Gak ada yang tahan. Kulit melepuh. Pecah semua. Gaspernya udah luntur. What is so good? Dan bayarnya demi diterima orang. Demi dihargai orang. Nekat bayar 10 juta. Padahal 10 juta itu bisa ngatur budget rumah tangga loh. Dan semua ART kita tidak hidup di bawah UMP. Padahal ART itu kerjanya lebih berat daripada semua pegawai yang di kantor-kantor. Kamu kerja cuma 8 jam, ART kita 24 jam.
Nonyanya, tuannya pulang jam berapapun dia mesti buka pintu. Betul apa tidak? Nggak pernah. Kalau minta THR, minta dinaikin gaji, dimarah-marahin dulu. Kamu nggak layak. Nggak akan layak ART-mu, memang kamu bikin nggak layak terus kok. Makanya menjangkau jiwa-jiwa di ART-mu ya susah. Karena sebelum dikasihi, dihakimi dulu. So saya berdoa, pengajaran ini semua akan membuat hati kalian. Datang kemari pakai kacamata kuda aja, nggak usah lihat kiri dan kanan. Dan jangan duduk di sekitar orang-orang yang merek semua barangnya. Duduk aja, banyak kursi kosong di atas deket tembok sana, di atas awang-awang juga nggak apa-apa. Orang ini sound systemnya hebat kok, sampai ujung mana juga kedengeran. Nah itu yang bikin mahal sound systemnya. Sampai kamu sembuh, kamu baru bisa berteman. Kamu hanya bisa bangun pertemanan dengan orang yang dapat kau percayai. Apa percaya itu? Terima kamu apa adanya. Kalau gua pakai daster ke gereja, so what? Saya aja khotbah pakai baju daster di Lumajang. Saking panasnya gak keruan. Dan pelayanan back to back. Gak ada waktu buat ganti baju, gak ada waktu buat setrika. Tempat saya mau pelayanan tidak ada listrik. Mau setrika apa? Gak bisa pakai make up. Forget bulu mata palsu. Yang palsu copot semua keringetan. Basah semuanya. Halo? Kalau jadi hamba Tuhan yang real, seperti itu. Dilucuti total fisiknya. Supaya roh kudusnya yang keluar. Bukan penampilannya. Toh kita bukan public speaker. Kita bukan MC. Ada amin? Makanya semua yang dijadikan MC di gereja hati-hati kalian. Keluaran 23 ayat 14. 3 kali setahun harus kau mengadakan perayaan bagiku. Yesus suka, Allah kita tuh suka dirayakan. Katakan suka dirayakan. Seperti kamu menggelora, bersuka cita. Aduh terharu terenyuh hatiku. Kok aku diterima dikasih kado yang gue mimpi, gue kepingin. Orang tua aja gak mampu beli, kok aku dapat. Oh, perasaan itu ada di Tuhan. So 3 kali sehari aku kepingin ngerasa kayak gitu. Kalau Tuhan butuh 3 kali setahun, kamu cuma dirayain ulang tahun setahun sekali. Kurang dong supply kasih kita. Seberarti kita butuh lebih dari Yesus, betul atau tidak? Karena orang dosa itu terputus dari Allah, gak punya kasih. Operating sistemnya rusak total. Naturally kita penghakim. Naturally kita pengkritik. Naturally kita menghina orang. Anda mau tahu orang kalau menghina kamu ngomongnya seseorang. Lihat mulutnya, ke bawah atau ke atas. Kalau ke atas ketawa, kalau ke bawah. So Anda gak usah suara, cukup body language. Bahasa tubuh berbicara lebih keras. Kalau ikut PMC, premarital counseling. Dan bagian bab 1 yang Dr. Norman Red ajarkan. Your body language speak 90% dari komunikasi di dalam pernikahan. 90% kehidupan sel akan hidup tergantung body language kamu. Orang ngomong lu buang muka enggak? Pura-pura enggak denger. Ini lagi ceritanya gitu-gitu melulu. That's just how much there's no love. Kalau mau tahu sehat apa sakit gereja ini, lihatnya di Kersel. Ukur temperaturnya di situ. Karena dalam kelompok kecil kamu bisa tahu. Dalam masa seperti audience gini, how can you feel? You cannot feel. Kayak plus semuanya kan harus datang shalom. Oke? So, slide 4 Hendra. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Kau pelihara juga hari raya menuai. Yakni menuai bunga bungaran atau buah sulung. Dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu di ladang. Ini tanah perjanjian semua yang Tuhan kasih. Benihnya Tuhan kasih semua loh. Makanya hasil pertama semuanya milik Tuhan. Bukan milik kita. Langit dan bumi. Mazmur 24 ayat 1. Langit, bumi dan laut dan isinya milikku kata Tuhan. Slide 7 please. Makanya kita mengerti kalau kita gak belajar Paskah, perayaan Paskah. Kalian gak ngerti yang namanya stewardship. Slide 7 please. Slide 8 maaf. Slide 7 betul. Stewardship of God. Di mana Tuhan adalah partner kita dan Tuhan bikin kita partnernya di bumi. We are God's steward on earth. Kita adalah pengurus kekayaan Tuhan di bumi. And we are functioning as God's partner here on earth. Kita berfungsi sebagai mitranya Tuhan di bumi.
Kita adalah instrumennya Tuhan di bumi untuk mengelola buminya dia. And basically kejadian 2 ayat 5 yang Tuhan minta, yang Allah katakan kenapa Adam itu gak baik tinggal sendirian. Karena dia gak bisa mengelola Taman Eden sendiri. Dia butuh partner yang sepadan sama dia. Makanya Adam dan istrinya mestinya instrument of God. Dan untuk instrumen sebagai instrument of God, panen pertama, hasil pertama itu harus dipahami itu milik Tuhan. Dan siapa yang ngerti ini? Habel. Habel tentu belajar dari orang tuanya. Gak mungkin enggak. Dari mana dia bisa belajar? Dan pada waktu Habel memberikan buah sulung di Kejadian 4. Mereka sudah keluar dari Taman Eden. Mereka sudah ditendang oleh Allah dari Taman Eden. Karena tidak mau berdamai dengan Allah. Allah datang untuk berdamai, ngampuni dosa. Tidak mau. Adam memilih ikut iblis. Ikutin istrinya. Ya kata istrinya. Karena dalam kehidupan kita sebagai anak Allah dan anggota tubuh Kristus, kita adalah instrumennya Tuhan. Dan dalam slide 10 please, dalam mentaati persembahan buah sulung, kita menyatakan bahwa Allah adalah partner kita dalam segala apapun yang menyentuh hidup kita. Do you understand this? Oke, kado ulang tahun saya yang pertama, yang paling bagus, saya berikan buah sulung. iPhone 15 Plus Max Pro. Dan saya persembahkan kepada guru saya, rasul saya, Pastor Naomi Dowdy. I just show you how much I want to honor my God and how much I honor you. Hubungan kami lebih dari sekadar khotbah-khotbahan. Hubungan kami mengasihi dan menghormati satu sama lain. Dengan segala imperfection kita. Segala ketidaksempurnaan kita. Anything touch my life. Yang pertama yang terbaik, I give it to her. Kita umatnya mengakui bahwa keuangan kita dan atau bank rekening kita milik Allah. Dan Allah menjanjikan kepada umatnya kalau engkau tidak lupakan kitab Taurat Tuhan tapi renungkan siang dan malam dan perkatakan siang dan malam. Maka Tuhan akan bikin profit bagi kamu, sukses dan beruntung. Lipat gandakan benih-benih keuangan yang kita tabur. Bukan kehilangan, bukan kerugian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Katakan sama-sama, Tuhan yang sediakan roti saya. Wah, dia gak kasih benih gandum, gak akan ada tanaman gandum. Gak ada gandum, gak akan ada roti. Got it? Nangkep apa? Gak ada sourdough. Gak ada roti Holland Bakery. Gak ada. Ada yang nanam dulu benih gandum. Tapi dia butuh pengerja, pengelola untuk benihnya ditanam. Kalau enggak, gak akan jadi roti. Gak jadi panen. Gak akan bisa menyediakan makanan bagi seluruh dunia. Is that amazing? Seluruh dunia suka makan roti. Siapa yang suka makan roti? Saya suka banget roti. Oke. Dan roti untuk dimakan berarti benih diproses dong. Menjadi tepung, menjadi roti. Tuhan gak bikin roti loh. Dia kasih benih. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakannya. Dan menumbuhkan. Kalau engkau mentaati jalannya Allah. Buah kebenaran keluar dari hatimu. Hubunganmu sama Tuhan benar. Perjalananmu di bumi benar karena kamu berjalan dengan Allah. So, kita mulai dengan buah sulung. Dikatakan bahwa di Keluaran 23 ayat 20 dijelaskan bahwa aku, kalau engkau menghormati buah sulung, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Saya kasih tahu pada kalian semua. Dari ayat 20, karena kau menghormati 3 perayaan itu, Allah mau dirayakan. Seperti kamu kagum, bisa disayang, diterima, dirayakan. And you are nobody. Oke, langsung malaikat Tuhan datang. So saya mau tanya pada kalian. Dia datang menjagai kamu, melindungi kamu, menjadi pembimbing kamu, menjadi gembala kamu untuk pastikan kamu masuk ke tanah yang telah dia sediakan. Isn't it powerful? Bukankah luar biasa? So saya mau tanya. Apa bedanya dengan Yesus berkata, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Apa bedanya dengan Yesus berkata, come follow me. Mari ikut aku. Apa bedanya dengan Yesus ngomong, mari datang padaku. Bukan ke ibadah kayak begini loh. Bukan ke pendeta terkenal. Datang kepadaku.
Gagalnya semua jemaat di GGA. Gagalnya saya 12 tahun pertama. Saya enggak datang ke Tuhan. Di tengah-tengah aktivitas yang padatnya luar biasa. Pengembangan proyek ini berat sekali. Dituntut kiri dan kanan. Gagalnya saya enggak datang ke dia. Saya hanya baca Alkitab. Tapi saya tidak pernah renungkan firman. Merenungkan firman artinya you pay attention to God. Mendengar dan beri perhatian. Sampai kehidupannya Yesus melalui perkataannya dan rohnya masuk ke saya. Dan saya makan manusia roh saya. Makan kehidupan Yesus dan makan rohnya dia. Akibatnya terjadi transformasi, operasi dalam batin saya. Oleh perkataan dia yang penuh kuasa, penuh kehidupan dari dalam kehidupan saya yang kering, dipenuhi kehidupan Allah, keluar ke jiwa saya, keluar ke badan saya, orang mengalami Kristus melalui saya. The problem GGA salahnya tuh di situ. Bukan salah, memang belum dibukakan. Coba buka ke Mazmur 1 sebentar, ayat 1 sampai 3. Kalau sampai hidupmu gak mengalami perubahan karena engkau merenungkan firman, dan something is wrong dengan cara kalian merenungkan firman. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Orang yang tidak peduli sama sekali merenungkan firman, daging. Saya gak peduli. 50 tahun, sekarang udah mau 70 tahun usianya. Udah paling lama di GGA. Tetap manusia daging dan lebih jahat daripada orang gak pernah bertobat. Karena orang yang meninggalkan Tuhan, mereka lebih buruk daripada anjing balik ke muntahnya. Babi kembali ke kubangannya. Dan hidup duniawi total. Hanya karena kamu gak punya teman, jalan-jalan ke mall, gak berarti kamu suci ya. Orang suci gak apa-apa ke mall. Tapi what do you spend your time on? Waktumu kamu invest di mana? Pikiranmu kau invest di mana? Mata lihat diinvest kemana? Begitulah kamu. Saya ulang lagi ya. Apa yang kau lihat? Apa yang kau renungkan? Begitulah kamu. Yesus mengundang kita, come follow me. Mari ikut aku. Makanya 12 murid itu jalan kaki terus 3,5 tahun sama Yesus. Untuk melihat dia. Bukan melihat badai, bukan melihat orang Farisi yang menganiaya Yesus. Lihat dia. Lihat dia bagaimana dia berespon waktu dikhianati, disakiti. Waktu digosipin, waktu mau dibunuh, waktu mau didorong ke jurang. Lihat dia. Karena apa yang kita lihat, begitulah kita. We become what we see. Kalau engkau lebih banyak nonton sosmed, begitulah kamu. Dan yang ada pembicaranya juga pembicaraan sosmed. Kenapa? Kamu kasih makan jiwamu, dirimu dengan makanan sosmed. Kenapa mesti jadi pengikut Kristus? Nggak akan bisa. Jadi penganut agama Kristen bisa. But again, saya ulangi lagi. Pengikut Yesus, orang yang percaya Yesus itu karena anugerah, karena rahmat. Karena kasih karunia, bukan upaya kamu. Agama lain datang ke tempat-tempat ibadah mereka, tempat sembahyang mereka. Bawa sesajen, bawa wangi-wangian, kemenyan. Bawa uang, bawa makanan. Yesus tidak, dia bawa diri dia sebagai roti hidup. Dia bawa dirinya sebagai air hidup. Bukan kamu yang nyari aku yang nyari kamu. Makanya kalau kamu gak pernah merenungkan firman, lupa semua loh ini. Nanti kamu kembali lagi pakai pikiran dagingmu yang kau bawa sewaktu kau lahir di bumi. Of course, kerselnya akan gagal. Karena gak ngalami Kristus. Orang gak mau datang ke Kersel untuk ketemu kamu. Dia kepingin kenalan sama kamu, apakah engkau andal menjadi saksi Kristus. That's reality untuk jadi pengikut Kristus. Makanya Tuhan gak melihat majority orang, dia lihat minoritas. Pintunya besar. Siapapun mau mengikut aku, mari datang padaku. Pintu kedua, sangkal diri, pikul salib. Kecil pintunya. Gagalnya di pintu kedua. Sempit pintunya, sesak jalannya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita fokus ke orang benar aja. Ini bukan orang pinter ya. Dan bukan orang yang ngomongnya halus, ngomongnya tak pernah ada saat-saat, oh enggak ada. Karaktermu akan diubah Tuhan pada waktu kau merenungkan firman.
Tidak ada upaya dari kita bisa merubah diri kita. Perubahan dari Tuhan. Ada amin? Yang ngalami pasti ngomong aminnya keras. Yang gak ngalami yang belum ya dia gak bisa ngomong amin. Berbahagialah. Berbahagia dalam bahasa Ibraninya diberkati. Diberkati artinya diberdayakan oleh kekuatan dan hadirat yang bikin Allah kamu akan diberdayakan oleh Tuhan. So, kapan kamu bisa mengalami pemberdayaan oleh kuasa Roh Kudus? Kalau kamu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kedua, jangan suka ngumpul-ngumpul berdiri-berdiri di jalan orang berdosa. Ketiga, jangan suka duduk-duduk dalam kumpulan pencemooh. Firman Allah dicemooh, nama Yesus dicemooh. Ngapain kamu duduk-duduk di situ? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan, garis bawah kata merenungkan. Bahasa Inggrisnya meditasi. Meditasi Kristen mengisi firman ke otakmu. Meditasi Hindu yoga mengosongkan pikiranmu. Kalau kamu mengosongkan pikiranmu, setan akan masuk. Secepat itu. Gak usah tanya. This is common. Ini namanya Eastern meditation. Namanya meditasi gaya timur. Kalau Anda beli bukunya Datuk Kim Tan mengenai the Eastern Gospel sama the Jewish Gospel sama Western Gospel. Yahudi itu timur, bukan barat. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, katakan di jalan orang berdosa. Karena jalan kita orang yang dibenarkan Tuhan, siapa? Yesus. Kalau kamu gak ada di dalam Yesus, pasti kamu di jalan dunia. Simple as that. Jesus is the way. Yesus adalah jalan. Oke? Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya the delight. Kalau udah delight itu artinya ngelihat es krim. Kalau kalian penggemar es krim, saya kurang penggemar. Kalau kamu penggemar es krim, penggemar coklat, saya nggak menggemar dua-duanya. Apa ya? Saya gemarnya apa sih ya? Pepaya, makan pepaya. Kalau dia lihat pepaya merah, terus basah-basah gitu ya, pakai es rasanya, udah ngiler lidah saya. Asal manis, kayak otaknya bilang pasti manis deh. Kalau pucet-pucet pasti tawar. Begitu delightnya adalah Taurat Tuhan. Kalau lihat Taurat Tuhan, kata Taurat Tuhan itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan. That's Taurat Tuhan. Kalau lihat itu Taurat Tuhan 5 buku, langsung sakulan rasanya. Enak sekali. Akibatnya dan disambung. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah lihat ayat 2 sama ayat 3 ada gap gak? Ada jarak gak? Lihat Alkitabnya. Do you see the gap? Itu artinya something is going on. Sesuatu bekerja. Tidak instan. Dan lihat apa yang dikerjakan. Ayat 3, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pernah lihat kekeringan? Tukang kebun saya bilang, Bu, ini minta taman ibu kurang air. Masa toh? Iya, saya kan tukang kebun. Kurang. Lihat deh nanti kalau musim hujan sama ibu nyiramin. Lebih subur kapan? Musim hujan. Betul. Berarti dia punya volume kubik meternya lebih sesuai kebutuhan akar si pohon. Kalau cuma nyiram dibasahin daunnya sambil lewat, tetap aus itu tanaman. Jadi kubik meternya mesti mirip kalau hujan turun. Baru tanahnya itu bisa subur. Jadi dengan kesaksian tukang kebun saya, pohon gak pernah bisa layu. Kalau ada air yang volume kubik meternya tepat dengan kebutuhan akarnya. Dan Allah berkata, orang yang tidak minta nasihat orang fasik, sekalipun miliarder konglomerat. Orang yang gak berdiri di jalan orang berdosa karena jalannya Yesus. Orang berdosa benci dong dengan nama Yesus. Orang yang gak duduk-duduk sama kumpulan pencemooh iman kalian.
Tapi delightnya kalau ngomong tuh Taurat Tuhan. Kamu tahu gak mengenai orang nenek moyang kita waktu keluar dari Mesir. Gila loh Tuhan itu. Wow, dia bisa bikin di titik terakhir. Threshold. Firaun dengan kereta mutakhir dengan 600 tentara. Tinggal bunuh tuh budak-budak yang pada babak belur fisiknya. Mental juga babak belur. Itu Laut Merah kering loh. Dan mereka jalan di tanah kering. Wow, kalau itu pembicaraan kamu setiap hari. Kamu akan seperti pohon yang akarnya selalu di tepi aliran air. Kamu akan seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Pada musim berbuah, ya berbuah. Tapi ternyata kan orang Kristen gak kayak gitu kan. Kalau gak Paulus, gak penulis surat Ibrani gak mungkin ngomong dong. Ibrani 5. Dilihat dari sudut waktu mestinya kamu jadi pengajar loh. Tapi kamu masih minum susu. Pertobatan aja masih mesti diajarin. Asas-asas pertobatan kembali diajarin. Tumpang tangan aja gak ngerti. Keselamatan. Di kitab Wahyu aja tidak tahu. Nah kalau sampai ditegur seperti itu. Oleh penulis surat kepada jemaat Ibrani. Simply. Kamu tidak hidup seperti Mazmur 1, 2. Karena Mazmur 1 ayat 3. Bukti nyata. Bukti manifest. Kamu hidupin Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Jadi datang dengar khotbah. Dijamah dan diberkati dengan pewahyuan dari pendeta yang cocok sama kamu. Enggak merubah kamu. Kamu hanya penggather informasi. Kepalamu penuh dengan head knowledge. Tapi hatimu jauh dari Tuhan. Ditegur, kepahitan. Dikoreksi, tersinggung. Udah bukti. Tapi orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Akarnya itu seperti tanaman di air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Katakan kalimat terakhir. 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. So saya mau tanya. Ada gak orang belajar firman ikut Tuhan. Dibuat sama Tuhan sekarat bangkrut dulu. Seperti kesaksian orang-orang Kristen yang tidak terdidik sama sekali. Tuhan izinkan saya bangkrut. Tuhan izinkan saya kena kanker. Baru saya begini. Gak ada, itu setan bro. Penyakit bukan dari Tuhan, dari iblis. Dan bagaimana iblis masuk? Dari nafsu daging kamu. Kamu gak bisa kontrol makan apa. Kamu gak ada penguasaan diri dengan mulutmu. Ingat ya, dosa pertama urusan makanan loh. Di Taman Eden makanan. Makanya puasa 40 hari ini harus ada puasa. Tidak makan apa yang kau suka, lepasin. Kumpulin makanan-makanan yang enak-enak. Yang kamu suka sekali, yang kamu demen. Nanti di hari Minggu. Karena hari Minggu menjadi mini Paskah. Perayaan Paskah. Makanya 40 hari itu dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Sabtu puasa. Kamu bisa puasa dari pagi sampai siang. Jam 4, jam 5. Dan jam 6 makan. Tahu usah puasa bukan mogok makan. Jangan kayak orang Farisi. Dan orang mesti lihat betapa stresnya kamu. Betapa lemesnya, betapa gemeterannya karena belum makan. Itu bukan puasa itu. Itu sakit jiwa. Nangkap gak? Orang kayak gitu udah dapat upahnya. Upahnya apa? Itu orang-orang yang nonton kamu dan komentar mereka. Tapi berbagai orang yang puasa karena mau bikin waktu buat Tuhan. Waktu sakit perutnya, lapar, aus benar-benar. Dia datang ke Tuhan pakai momen itu untuk doa. Aku mau lapar akan kau Tuhan, roti hidupku. Aku mau haus akan kau, air hidupku. Dan pada waktu itu kamu akan bikin membangun rasa lapar dan rasa haus tambah lama tambah gede. Gak ada orang sakit langsung dikasih makan langsung lahap. Progresif betul? Lama-lama jadi normal. You got it? You need to create hunger. You need to create thirst. Gak langsung dijejelin kayak gitu. Gak bisa. Nangkap? Begitu pula untuk cinta mula-mula kembali. You need to create it. Kalau nggak datang ke Tuhan bagaimana mau cinta mula-mula. Datang ke ibadah melulu, ngoceh melulu sama orang, komplain melulu sama orang. You know,
Kalau kamu banyak menggerutu tentang si ini, si anu, si inilah, gue kepahitan sama dia begini. You know what? Your attention is not on Jesus. Atensimu ada di orang-orang itu, ada di dirimu yang kepahitan. Dan tidak di Yesus, makanya gak pernah mengalami anugerah Tuhan yang menyembuhkan kamu. You got it? Kalau situasi keluargamu berantakan, yang perlu diubah Tuhan kamu dulu, bukan orang yang nyakitin kamu. Plus, kamu gak bisa merubah orang yang nyakitin kamu. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Tapi orang kepingin berubah kalau ngeliat orang, kalau melihat kamu diubah Tuhan. Dia kepingin banget. Enak ya hidup kayak begini, enak ya apa yang kau berikan. Jelas? So saya mau tanya sama kalian semua. Mazmur 1 dan 2 menghasilkan kehidupan Mazmur 1 dan 2. Apakah menghasilkan transformation of life? Menghasilkan kehidupan tertransformasi? Yes or no? Betul apa tidak? So kalau kau udah ikut Tuhan di GGA 20 tahun, 21 tahun. And kalimat terakhir tidak terjadi. Saya kasih nasihat. Just mundur ke ayat 2 Hendra. Just humble yourself. Rendahkan dirimu. Mau ikut jalannya Allah yang tersedia dalam Yesus sebagai modelnya kita. Kesukaannya Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat siang dan malam. Nasihatnya dari Ruth Haley Barton sama John MacComber ngomong kayak gini. Gini deh. Siapa ada orang yang ke kantor. Kalau pagi bangun langsung yes kantor. Siapa yang kayak gitu? Bangun pagi langsung toko. Jet. Ada gitu? Siapa yang bangun pagi untuk keluar dari selimut. Keluar dari kasur. Butuh 1 jam. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Namanya stretching. Untuk mengawali olahraga. Mesti stretching ya. Jangan langsung aerobik. Mati pingsan kamu. Kayak stretching dulu. Angkat tangan. Yeah. Kita memuji Tuhan dengan kata haleluya. Padahal lagi stretching. Tuh, Tuhan senang sekali kalau gitu. Dari haleluya. Peluk guling lagi. Kedua ke kanan. Peluk bantal lagi. Siapa yang seperti itu? Pas lihat jam 6.45. Terus ke WC, sikat gigi, minum air putih, ngopi, balik lagi kepada Tuhan, buka Alkitab kayak buka koran. Yang mana? Dan kelar jam 8, buru-buru harus ke kantor. Saya ngomong yang lajang ya. Buru-buru lari. Dan sepanjang hari kamu merasa sudah lulus. Kenapa? Sudah pegang Alkitab kan? Dipegang loh. Paling gak dipegang. Dan kita bisa pilih cap, cip, cup, kedebang, kuncup. Ya! Dan ayatnya Yudas menggantung dirinya. Dan kamu mau taati itu? Right? Dan sepanjang hari. Orang-orang di toko, pegawai yang nipu, yang korupsi. Klien yang bayang, yang ditagih. Nggak mau bayar-bayar, dikejar. Nggak ada, nggak bisa dikontak. HP mati. Toko ditutup, orang yang hilang semuanya. And you wonder, mana Tuhan? Terus Tuhannya berkata, di sini. Terus masuk ke persekutuan doa dari kantor-kantor temannya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Enggak. Itu gimana ya ngalami kayak gitu ya? Nah, kalian prosesnya untuk mengenal Tuhan akan dibawa dalam pengalaman kayak begitu. It doesn't happen immediately. Tapi sekali kamu mengalami Tuhan. Pada waktu lahir baru lawatan Roh Kudus memenuhi kamu. Buang revolusi gila-gilaan. Setelah itu bagaimana memeliharanya? Gak ada lagi. Kalau kamu mengalami itu pertama kali di ibadah. Jangan balik lagi kedua kali. Menuntut di bawah alam sadarmu. Pengalaman itu lagi. It won't happen. Karena begitu kamu punya hubungan sama Tuhan. Permulaan baru bab 2. Develop that relationship. Kembangkan hubungan itu. Dia butuh kamu, kamu butuh dia. Bikin appointment jam berapa, kapan, setiap hari mau ketemu.
realistically. Relationship butuh investment. Energi, waktu, dan uang. Just to be with him. Jangan tanya di mana Tuhan. Orang dia bikin undangan kok. Mari ikut aku. Apa di mana Tuhan? Ada amin? So kembali ke slide. Keluaran 23 ayat 20. Kalian lihat bagaimana Tuhan mau mengajak bangsa Israel untuk bergaul intim dengan dia. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi, dalam bahasa Ibrani-nya sebagai watchman, penjaga, untuk menjadi penjaga, tentara yang menjaga keamanan, menjadi penjaga benteng, menjadi pembimbing, menjadi shepherd. Slide 17 please Hendra. Menjadi untuk membawa kamu ke tempat yang kusediakan. So saya mau tanya, intim banget gak Tuhan? Sangat intim. Gak ada dari perjanjian lama, perjanjian baru semuanya Allah maunya intim sama kita, sama umatnya. Gak ada sama sekali Taurat-Tauratan yang kasar. Taurat is love. Di dalam Yesus, Taurat adalah kasih. Ayat 21. Jagalah dirimu di hadapannya. Dengarkanlah perkataannya. So saya mau tanya, ayat 21. Ini keintiman apa enggak? Jaga ya, supaya dirimu selalu ada di hadapan dia loh. Kamu dengerin ya perkataan dia. Apa bedanya sama Yesus? Tetap tinggal dalam aku, firmanku di dalam kamu, aku di dalam kamu. Sama enggak? Dan jangan kau durhakakan kepada dia. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Exactly ini yang dilakukan bangsa Israel. Makanya mati semua 40 tahun di padang gurun. Yang di tanah perjanjian mati semua. Baru keluarlah para nabi. Sebab namaku ada di dalam malaikat itu. Berarti malaikat itu Allah apa bukan? Tapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. So saya tulis gede-gede di Alkitab saya. My affair is your affair God. My problem is your problem God. So saya aman. Betul apa tidak? Saya gak usah stres. Orang dia kok yang ngurus problem saya. But kamu mesti menghormati 3 perayaan itu. Rayakan Tuhan. Dan dia jamin, dia kirim. Nah kita terbukti, kita lihat kehidupannya Yosua. Bener gak? Waktu Yosua menyelaraskan dirinya dengan kalendernya orang Kristen. Dia pergi untuk memimpin anak-anak daripada nenek moyang kita yang mati di padang gurun selama 40 tahun. Gak mau bergaul, gak mau kenal malaikat Tuhan. Sama sekali gak mau tahu. Mintanya balik ke Mesir. Mati setelah tunggu 40 tahun. Anak-anak yang lahir di padang gurun, ini yang dibawa Yosua masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka mesti menghadapi kota pertama yang mesti diruntuhkan adalah Jericho. So di Yosua 5 ayat 10 sementara berkemah di Gilgal, katakan Gilgal, tempat perayaan pertama kali Paskah. So Yosua menghormati gak awal perjalanan bersama Tuhan? Dia make sure dia berjalan di mana malaikat Tuhan menyertai mereka. Betul betul tidak? Dan satu-satunya bikin malaikat Tuhan menyertai mereka apa? Merayakan Paskah. Katakan merayakan Paskah. Katakan Paskah artinya keselamatan, pertobatan dan Allah memberikan Roh Kudusnya pada kita. That's Paskah, born again. Oke? Okay? Dan lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, roti tak beragi, bertih gandum pada hari itu. Jadi di tanah itu udah ada hasil panen belum? Sudah ada? Jawab dong, jangan kayak bisu gitu loh. Jawab dong, sudah ada belum tanaman gandum? Udah ada isinya nggak? Apa pasir? Oke. Okay. Dan pada hari Paskah mereka makan hasil negeri itu ayat 12. Lalu mana dari surga stop pertama kali. Tuhan gak menyediakan lagi. Sekarang dengan berkat Tuhan, rahmat Tuhan, kelola negeri yang kuberikan padamu. Kembali ke Kejadian pasal 1 dan 2. Aku ciptakan manusia untuk menjadi manajer Taman Eden. Selama ada manusia, Taman Eden bukan lagi jadi greenhouse, menjadi kebun yang penuh dengan tanaman buah-buahnya berbiji. You got it? Kenapa berbiji? Supaya habis makan dibuang bijinya. Tumbuh lagi enggak? Cuman dia mesti ngelola. Ngatur nanamnya yang rapih.
Ngatur tanahnya yang sehat, yang subur. You got it? Oke. Yang menghormati ketetapan pertambahan buah sulung, persembahan buah sulung atau Paskah. Pokoknya kalau buah sulung ekuivalen sama Paskah lah. Mereka membawa, maka Tuhan akan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Katakan, di dalam Tuhan saya bukan pengangguran. Saya punya tempat. Saya punya destiny. Saya punya tanah yang penuh susu dan madu. You got it? Karena tanah perjanjian means tanah yang penuh dengan janji. So bagaimana orang dunia tahu kamu adalah pengikut Kristus? Janjinya digenapi di hidupku. Kalau mereka nggak tahu janjinya, ceritain janjinya. Sehingga kau menjadi pembawa kabar baik. Betul apa tidak? Right, simple. Malaikat Tuhan mengawasi perjalanan kita di jalur yang ditetapkan Tuhan sendiri. Untuk memastikan kita masuk ke tempat yang Allah telah sediakan. Dan didesain secara khusus oleh Tuhan demi kita. Saya ngomong makin ya Tuhan sangat baik sama gue. Babe gue aja gak nyediain apa-apa buat waktu mati. Tuhan nyediain. Penuh susu dan madu lagi. Kalau banyak susu banyak hewan. Hewannya apa? Sapi, apa lagi? Domba, kambing. Betul kan? Kamu gak minum susu kucing kan? Right. Oke. So kamu bikin susu. Kalau banyak madu berarti banyak apa? Bunga. Banyak lebah. Banyak sarang tawon. Berarti tanahnya subur, green, luscious, beautiful. Betul apa tidak? Gak kayak kebunmu di rumah kan? So tempat yang Allah sediakan adalah your personal destiny. Ini udah disediakan, so Anda perlu tahu ada destiny, tapi Anda gak usah ngoyo ke destiny. God will bring you there. Dengan cara bagaimana? Mazmur 1 ayat 1, 2. Ayat 3 is the destiny. So Tuhan telah menyediakan a unique personal destiny mapped out just expressly for you. Haleluya. So sekarang kita melihat di ayat 23. Jadi buah sulung, ayat 23 lagi. Oh sorry Hendra, slide 23. Jadi buah sulung Anda melepaskan roh Allah. Malaikat itu adalah yang namanya Allah ada di dia, adalah roh Allah. Tujuannya hidupnya untuk mengguide supaya kita tetap di jalan jalurnya Tuhan yang khusus. Tetap di situ gak keluar-keluar, gak melipir-melipir. Supaya di dalam perjalanan itu berkat-berkat Allah tersedia bagimu. So, kita lihat buah sulung dan Yosua. Okay? So, kita lihat dia melakukan Paskah. Dimulai dengan Paskah untuk masuk ke tanah perjanjian. Slide 27 please. Yosua adalah gambaran pemimpin yang hidup ikuti 100% ketetapan Tuhan. Semua generasi baru yang lahir di padang gurun selama nenek moyang mengembara 40 tahun di bawah bimbingan pemimpin mereka Yosua. Mereka menabur buah sulung karena mereka tahu mereka memasuki dimensi yang baru dalam kehidupan mereka. Tempat baru di dalam Tuhan Allah mereka. Dan mereka menyatakan pada Tuhan waktu mereka merayakan Paskah dan membawa berkat buah sulung tanpa tangannya hampa, tangannya tidak hampa. Sesuai kitab Keluaran 23 ayat yang ke-14, 15. Engkau Tuhan kita declare mereka melalui tindakan itu partner kami. Kita pengelola hartamu di bumi. Kau yang memiliki segala-galanya Tuhan. Mulai hari ini aku jadi partnermu, mitra kerjamu. Kau yang tanggung jawab ya. Untuk membuat malaikat datang. Penyakit keluar di keluarga kami. Yang kecil jadi melimpah. Yang miskin menjadi melimpah. Tidak ada kekurangan. So they claim apa yang Tuhan janjikan. So ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko. Dia melayangkan pandangnya setelah melakukan Paskah di Gilgal. Langsung dia matanya ke atas, lihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Dan Yosua mendekati dan bertanya padanya, kawan atau lawan? Dan langsung dijawab oleh pribadi laki-laki itu, bukan, akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Sujud Yosua ke tanah, menyembah dan dia bertanya, apa strategi yang kau mau aku lakukan? Apa yang akan dikatakan Tuhanku pada hambamu? Berikan strategi ini pada aku. Oke. So sekarang kita lihat di slide 32. Anda melihat, benar gak orang melakukan Paskah? Malaikat Tuhan datang. Nomor 1. Apakah Yosua mengalami malaikat Tuhan? Yes. Apakah panglima itu datang untuk berperang bagi bangsa Israel?
Yes. Oke, nomor 1, menjaga aku di jalan-jalanku, betul? Apakah Yosua dibawa sama malaikat Tuhan itu ke tempat yang Allah sediakan penuh susu dan madu? Yes. Apakah Allah panglima bala tentara Israel malaikat itu menjadi partnernya dia? Yes. Apakah Yosua punya kesaksian? Yes. Pesan apa yang Tuhan berikan pada kamu hari ini? Allah gak beda-bedain orang ya. Kamu gak beda sama Yosua, saya gak beda sama Yosua. Yang beda adalah apakah engkau percaya pada apa kata Tuhan sepenuhnya dan kau merenungkan siang dan malam. Apakah kau tidak minta nasihat sama orang Kristen fasik? Apakah kau gak duduk di tengah pencemooh? Apakah kau gak berdiri di jalan orang berdosa? Tapi kesukaannya merenungkan Keluaran, Imamat 23, Kejadian, Bilangan, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Kalau enggak, I'm sorry to say, your life tidak akan sukses. Oke, sebagai penutup kita lihat ke Yosua 1 ayat 8. I tell you rahasia keberhasilan Yosua membagi tanah perjanjian bagi keturunan Abraham yang keluar dari Mesir. Yosua 1 ayat 8. Yuk katakan sama-sama. Dua, tiga. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu. Direnungkan apa didengerin khotbahnya? Direnungkan apa dipraktekin? Nah di buku nanti kalian akan mendapat kopi. Bagaimana kau mesti melakukan Lent 40 hari prapaskah untuk mempersiapkan pada hari Paskah Maret 31. Kamu ngalami semua ini. Ini buat Paskah kan semuanya, 7 hasil ini. Right? Bagaimana kamu bisa hidupin? So kita masuk ke dimensi yang baru. Karena menghormati Paskah, merayakan Paskah, mau bikin drama Paskah kayak terserah. Acara Paskah, mau bikin apa kayak terserah. Buat apa bikin acara drama Paskah, Yesus mati kayu salib pakai movie The Passion of Christ. Tapi hidupmu sesudah itu gak kayak begini. What's the point? Gereja bukanlah event organizer. Gereja terdiri dari orang-orang yang hidupnya 100% seperti Yosua. Yang melakukan penuh apa perintah Tuhan untuk memiliki tanah perjanjian. So apa yang dilakukan sama Yosua? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkan siang dan malam. So nanti per carousel akan dibagikan bagaimana merenungkan itu. It's not speed reading, definitely not. Merenungkan akan membuat napas Allah dan kehidupan Allah masuk ke dalam manusia rohmu. Sehingga manusia rohmu bertambah dewasa dan semua fokusmu kepada Yesus. Supaya firman berdiam dalam kamu, akibatnya nafsu-nafsu dosamu, sombongmu, egomu, gampang tersinggungmu, semua nafsu serakahmu akan berkurang. Dosa gak bisa hilang ya, sampai kamu mengalami keselamatan tubuh lo. Tapi akan berkurang karena fokusmu ke Yesus selama 40 hari. Tidak ke dirimu. Begitu lapar, haus, langsung ke Yesus. Aku mau lapar akan engkau. Aku mau pakai rasa lapar itu mencari engkau. Aku mau pakai rasa hausku mencari dalam hidup dalam hadiratmu. Sampai bisa ngomong kayak Daud. Satu hal yang kupinta. Diam di dalam hadiratmu dan berdiam di rumahmu. Jangan kutip kehidupan Daud. Kamu mesti praktek kehidupan Daud. Caranya bagaimana? Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Di dalam Taurat itu. Sebab dengan demikian perjalananmu berhasil. Dan engkau. Apakah ini transformasi? Kamu yang udah ikut Tuhan bertahun-tahun. Selalu kalau ngomong, aku 12 tahun di GGA. Aku 15 tahun di GGA. Aku 20 tahun. Aku gak ngalami apa-apa. Well, kamu lihatin hidup kamu sehari-hari kayak apa? Who to blame? Kalau masih pakai nyala-nyalan, kamu melakukan dosanya Adam. Kamu sih kasih gue perempuan itu. Kalau enggak gue gak makan tuh buah. Who to blame? But you. Ada amin? Maka kehidupanmu akan sukses dan beruntung. Saya pengusaha ya, latar belakangnya ya. Kata beruntung itu beresonansi sama saya.
Kata sukses apa yang kau pegang berhasil, beresonansi sama pedagang. Tapi jalannya bukan seperti jalan pintas di dunia, sikat kiri, sikat kanan, sogok kiri, sogok kanan, nggak ada. Ini namanya jalan sangkal diri pikul salib. Dan Tuhan yang akan membuat engkau, Tuhan yang akan membuat engkau, Tuhan yang akan membuat kau jadi kepala bukan ekor, di atas bukan di bawah.